Annyeong jellyfish, how are you today? I really hope that you are doing well. Today I'm gonna be showing you how to make a really nice presentation on Zoom. Jadi gimana sih caranya kita bikin presentasi melalui Zoom yang bagus gitu, mempresentasikan, menyajikan data kita kepada orang lain yang bagus. Nah, without any further ado, langsung aja yuk kita lihat apa sih yang harus kita siapkan. Otomatis kita harus siapin pastinya laptop gitu, dan kita buka aplikasi Zoom-nya di sini. Dan harus ada internet juga ya. Nah, di sini ada Zoom-nya, jadi kita tinggal buka aja aplikasinya. Nah, ini aplikasi Zoom-nya. Kita tinggal klik New Meeting. Nah, ini seperti ini, pasti kalian sudah sangat familiar sekali. Ini tampilannya berwarna hitam karena aku tutup kameranya. Nah, seperti ini sudah ya, kalian bisa lihat semuanya. Nah, terusnya setelah itu kita klik share screen karena kita mau presentasi, jadi kita harus klik share screen di sini. Nah, di sini akan muncul pilihan seperti ini ya, seperti yang ada di layar. Kalian bisa lihat di sini ada pilihannya adalah desktop. Jadi kalian terus ada yang lain. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau misalnya sekarang kita pilih yang whiteboard. Nah, seperti ini whiteboardnya atau papan tulis, bisa diartikan seperti itu ya. Kita bisa coret-coret di sini. Lalu aku gedein dulu layarnya. Ini terus ininya aku minimize aja, ke bawahin karena ganggu ya kan. Lalu akan muncul tombol-tombol di sini, option seperti select, text. Yang ada di atas ini yang aku tunjuk. Di sini ada undo, redo, ada save gitu. Ini adalah fitur-fiturnya dia seperti yang kalian bisa lihat. Lalu di sini ada tulisan teks, kita klik aja. Nah, lalu kita klik di luar seperti ini, seperti yang kalian lihat. Tapi sebelumnya aku mau ke atasin dulu, drag up ininya aku ke atasin. Nah, kita coba contohnya, misal kita tulis random aja. Aku tulis ini random ya. Misalnya number one. Di sini aku tulis random aja. Di sini aku tulis what do you think about coronavirus? Lalu jika sudah selesai, kita pindahin ke pojok kiri, kita drag up gitu, kayak gini. Dan kita bisa klik enter untuk tulisan selanjutnya. Misalnya kalian mau tulis apa gitu, enternya bisa pakai enter shift gitu. Terus kita tulis nomor 2. Misalnya di sini aku ngasal aja random, are you happy now? Kayak gitu contohnya. Terus yang number 3 kita bisa enter shift number 3. Di sini misalnya aku tulis apa ya kira-kira. Di sini yang number 3 ini pernyataan aja. When is used to ask about time. Nah, ini kayak gini. Nah, sekarang di sini seolah-olah sudah ada 3 materi ya kan yang mau kita presentasiin gitu. Nanti materinya sesuai kalian aja, kalian mau presentasi apa gitu. Kita klik di luar seperti yang tadi, lalu seperti ini jadinya. Lalu misalnya di sini ada tombol erase. Nah, kalian bisa hapus semuanya. Misalnya yang tadi tulisannya itu salah, atau kalau nggak jadi kita bisa klik undo. Di situ yang di fitur paling atas ada fitur undo, kalian bisa klik kayak gitu. Dan di sini kalau kalian mau nambahin teks lagi, klik teks gitu. Jadi teks itu fungsinya adalah untuk menambahkan teks. Nah, di sini ada contohnya, misalnya she usually wakes up at 8 a.m. misalnya every weekends. Nah, karena tulisannya itu ke enter, kalian bisa rentangkan. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak ke enter gitu. Tidak ada dua atas bawah gitu. Jadi satu baris kayak gini. Kalian tinggal rentangkan aja yang ada titik 3 tadi itu. Jadi dia bisa seperti ini hasilnya. Tulisannya jadi satu baris. Lalu di sini kita mau menjelaskan ceritanya, kita mau menerangkan, kita mau coret-coret. Nah, kalian klik yang tadi draw, terus di sini pilih warnanya. Masalah warna itu bebas aja. Terus di sini ada garisnya. Kalian garisnya itu line-nya ada ukuran-ukurannya. Kalian bisa pilih gitu ya. Nih contohnya di sini line yang paling tipis itu tingkatnya seperti ini. Terus line yang kedua dia tingkatannya lebih tebal. Nah, line yang ketiga
lebih tebal dari yang kedua, dan line yang terakhir ini paling tebal seperti ini ya. Tuh paling besar sekali gitu. Kalian bisa pilih. Nah kalau aku yang nomor 2 biasanya untuk menjelaskan seperti itu. Nah gimana sih? Nah ini adalah fungsinya draw itu untuk kita coret-coret. Jadi ketika kita menerangkan, alangkah lebih enaknya jika kita coret-coret. Contohnya di situ she kita coret-coret, wax kita coret-coret. Di sini wax kenapa ada s-nya, kan seperti ini seru ya. Jadi anak itu akan mengerti. Kita akan bisa lihat oh yang dimaksud pengajarnya yang ini gitu, atau enggak yang presentasiin, enggak mesti mengajar ya, misalnya presentasiin. Nanti kita bisa tulis di sini, klik T yang tadi teks. Nah, kenapa pakai wax? Because the subject is she, you need to add s. Nah, kita bisa menjelaskan seperti itu. Jadi kalau untuk coret-coret kita gunain draw. Nah, untuk menjelaskan, misalnya ada anak yang kurang paham jika mendengarkan. Jadi kan kita harus tulis. Sama saja kita seperti menulis di papan tulis, cuma ini digital gitu. Jadi kita bisa menjelaskan seperti ini, bisa kita tulis, kita ketik dengan klik teks ya, fitur teks yang ada di atas. Jadi kita bisa ngetik kayak gini. Nanti anak akan lebih jelas. Terus bisa kita expand, kita kentangkan. Atau selain kita kentangkan, kita bisa geser-geser. Itu suka-suka kita aja. Terus selanjutnya di sini misalnya kita mau ubah warna untuk menjelaskan lagi gitu kan. Misal kita mau ganti. Di sini misalnya kita ganti warna kuning untuk ngejelasin yang baru gitu. Kalau tadi kan hijau, mungkin kita mau variasi warna-warna yang lain. Nah, kita ganti kuning jadi kuning, she-nya di sini kita ubah jadi warna kuning misalnya, terusnya harus ditambahin s or es misalnya. Kayak gini verbnya. Jadi kita bisa mainin di situ. Kita bisa otak-atik kayak gini. Jadi wax misalnya. Terus ada S-nya, bisa kita jelaskan kenapa ada S-nya, karena subjeknya adalah she. Jadi kita bisa mainin di situ sehingga anak itu bisa agak lebih jelas gitu ya. Jadi kita bisa coret-coret seperti ini. Jadi presentasi ini sebenarnya tidak hanya untuk pengajar, jadi untuk siapapun yang ingin memberikan presentasi atau laporan, melaporkan sesuatu agar lebih jelas bagi si pendengar. Apalagi ini kan kita melalui online ya, jadi kalau cuma ngomong aja itu kan akan nggak menyangkut gitu di orang lain, yang mana sih yang lagi diomongin. Tapi kalau kita bisa jelaskan dengan coret-coretan, itu akan lebih jelas lagi. Nah seperti di sini kita klik pointer. Nah pointer itu sama aja kayak laser mungkin ya kalau di ini. Jadi bisa kita warna merah seperti ini menunjuk poin yang mana yang kita jelaskan, itu pakai pointer. Maksudnya spotlight ya. Jadi feature spotlight yang ada di atas itu bisa kita yang tadi. Dan selanjutnya misalnya kita mau ada benar jawabannya gitu atau checklist. Nah, kita juga bisa klik di sini dengan pilihan stem. Kita klik stem yang di atas. Di sini aku mau coba tulis yang salah dulu. Misalnya aku ganti dulu warnanya biru lagi biar kelihatan tulisannya. Di sini contohnya aku bikin pernyataan yang salah biar nanti stemnya bisa berguna. Kira-kira kayak gimana ya? Nah, di sini sudah jadi ada she wake up at 8 a.m. every weekends. Nah, berhubung ini kalimatnya kurang tepat, jadi aku kasih stem aja. Aku kasih stem di sini X gitu. Tandanya kan silang salah kan, warnanya juga merah gitu. Jadi lebih menarik kalau untuk kita sedang menerangkan mana yang salah, mana yang benar gitu. Nah, misalnya kita tulis pembenarannya she wakes up at 8 a.m. every weekend. Oh iya, every weekend. Weekendnya itu nggak ada S-nya ya. Itu salah tuh dari atas tadi. Every weekend itu nggak ada S-nya. Harusnya misalnya at the weekends ada S-nya baru. Tapi kalau every weekend itu nggak ada S-nya. Jadi every weekend. Nah, ini kan ya maklum lah ya. Salah deh. Nah gini, nah kita tulis di sini misalnya she wakes up-nya benar, tapi every weekend-nya itu nggak pakai S harusnya ya. Aku klarifikasi di sini. Biasa kalau pas ngedit tuh pasti baru inget kalau ternyata ada yang salah dari yang kita tulis gitu. Nah aku baru sadar ini pas lagi ngedit every weekend nggak ada S-nya. Nah seperti ini misalnya
kita bisa kasih checklist atau love atau star gitu, pasti akan lebih menarik lagi gitu. Misalnya ada fitur di sini, ada fitur select itu, jadi kita bisa select yang kita mau select, nanti bisa kita move kemana gitu, misalnya move to another place gitu contohnya ya. Misalnya di sini kita contoh yang ini tadi move, jadi she-nya itu kita move. Kegunaan select itu bisa move, contohnya di sini dia kita klik select lagi, terus kita mau move, misalnya move kemana, misalnya menjelaskannya mau kita pindahin, nah seperti itu. Jadi kita bisa pindahin ya, seperti ini. Lalu di tempat yang kosong tadi kita klik text dan kita bisa menulis apa yang ingin kita tulis kayak gini. Misalnya contohnya ini random ngasal aja seperti itu ya. Jadi kita bisa select untuk move, pindahin seperti ini. Lalu tempat yang kosong tadi kita bisa klik text gitu. Seperti itu. Oh ya, di bagian fitur ini kita juga bisa mengubah besar hurufnya. Jadi hurufnya itu ukurannya bisa kita atur dan bisa kita sesuaikan. Di sini juga ada fontnya, mau dia bold or italic, jadi bisa kita sesuaikan. Di sini juga ada fitur save. Jadi save whiteboard as bisa PNG or PDF. Itu bisa terserah kita. Biasanya kan kita screenshot ya. Nah, kita ini save aja. Di sini ada fiturnya sendiri. Kalian bebas mau PNG or PDF. Nanti tinggal klik save, automatically dia udah ke save. Terus nanti ada di show in folder. Nah, seperti ini sudah ada, bisa kita lihat. Di sini aku klik kanan, quick look. Nah, di sini seperti ini, jadi sudah ada, jadi kita nggak perlu screenshot lagi, kita bisa tinggal klik save dari materi yang udah kita sampaikan. Seperti itu, sangat menarik sekali ya, ini seperti ini. Jadi setelah penyampaian materi, kalian bisa kirim di WhatsApp atau di grup untuk materi yang tadi sudah disampaikan penjelasannya seperti itu. Nah, jika sudah, kita bisa clear tulisan kita, clear all drawings atau clear my drawings or clear viewers drawings. Jadi perlu diingat, sekali kalian klik clear itu beneran nggak bisa kembali lagi ya. Jadi beneran sudah clear gitu. Jadi selesai, bisa dihapus, bisa ganti ke slide selanjutnya jika ada slide, atau jika whiteboardnya penuh, kita tadi kan sudah penuh, kita bisa mulai lagi dengan whiteboard yang baru seperti itu. Menurut aku penyajian Zoom melalui fitur-fitur yang ada di sini benar-benar sangat membantu dan sangat menarik sekali dalam menyampaikan sebuah presentasi.